Ngerjain pekerjaan rumah yang disambi-sambi dan gak ada habisnya. Hai, Assalamualaikum. Kuawali pagiku yang cerah dengan berkipas-kipas di dapur yang sangat hangat. Jadi kalau dapur itu hangat karena kompor, ini karena haredang ya bun. Haredang itu artinya panas. Ya nggak tahu panas di rumah tuh kayak gimana, masuk deh ke dapur aku. Tinggal masuk, nyalain kompor dan jangan pakai kipas. Masya Allah. Lalu aku sapa-sapa ini pakaian-pakaian kotor dari kami berenam anggota di rumah yang sehari satu anak itu bisa 3 kali ganti, sedangkan kami punya 4 anak, 4 dikali 3 sama dengan 12, bapak ibunya juga bisa 2 sampai 3, jadi kita hitung 3 kali 6, 18 setel dalam satu hari. Kumohon kalian jangan membayangkan, tapi cobalah membantuku untuk mengerjakan. Jadi kalau dibilang banyak anak banyak rejeki itu benar sekali. Jadi banyak rejekinya tukang sabun, tukang listrik, tukang air karena cucian banyak. Insya Allah juga jadi panen pahala, amin. Nyambi yang pertama baru geser-geser mesin cuci udah dipanggil sama anak blobloho. Ini dia haus minta susu. Beri aku susu ibu. Karena bayiku ini kan hanya ASI, jadi dia nggak pakai susu formula bun. Maka itu kalau lagi bebenah, baju udah basah, bayinya haus, harus nyusuin dulu. Itulah dimana letak kebisaan ibu-ibu, dimana bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Yang laki-laki jangan protes ya, karena memang kita diciptakan berbeda. Sambil nyapu yang depan sambil dipantau gilingannya dan air yang udah selesai dicuci. Jangan lupa sambil nyambi juga masak untuk MPASI bayi blobloho. Bayiku ini udah MPASI ya, jadi setiap hari kalau sempet kalau bisa aku bikin MPASI. Tapi kalau nggak bisa dan nggak sempet, badan lagi nggak enak, jangan dipaksakan. Beli aja yang jadi ataupun misalkan beli aja buah. Buahnya itu bisa paya, bisa pisang. Aku menerapkan ke badanku itu memang tidak dipaksakan. Kalau capek marilah kita tidur bersama-sama. Kalau misalkan lapar terus capek juga kita beli aja. Gak perlu harus langsung masak terus ya bunda. Karena memang kita yang tahu kondisi badan kita. Kalau misalkan capek supaya tidak merepotkan orang lain. Apalagi ibu-ibu, mana ada itu kata capek. Mana itu ada kata sakit. Sakit juga mikirin seragam udah disiapin belum, makanan sore apa, makanan malam apa. Gak curhat ya, kenyataan. Alhamdulillah bayi blobloho ini udah tidur setelah dikasih makan. Ngereok gak mau makan di rumah tapi maunya nyari ayam. Seperti biasa kalau badannya enak aku turutin, tapi kalau enggak ya udah gak usah makan. Sesimpel itu aja, jadi aku memang menerapkan karena aku mengerjakan semua sendiri, aku harus atur sendiri. Bagaimana caranya aku bisa atur makan bisa masuk, istirahat bisa. Pokoknya Allah sudah memberikan itu pasti nggak di luar dari kemampuan kita. Kalau toh memang anak satu kali skip makannya itu terlambat atau misalkan nggak makan, percaya deh bun itu nggak apa-apa karena memang sunatullahnya. Kalau manusia itu kalau lapar pasti dia minta makan gitu loh. Aku aja tuh kalau di rumah sering banget kita makan cuma 2 kali. Mungkin karena sibuk, karena misalkan rezekinya hanya kayak gitu. Jadi nggak perlu di ngoyo-ngoyo harus 3 kali, harus ada buah, harus. Kata-kata harus itu jadi kayak meribetkan hidup gitu. Jadi udah jalanin sebisanya semampunya, tidak melelahkan badan sendiri juga, tidak juga jadi kayak ngebebanin. Oh, jadi ibu capek banget ya, capek bun, capek banget. Sampai ada yang bilang capek nggak sih bu ngurusin anak 4, di rumah juga bebenah, nggak ada yang bantuin. Aku jawab capek, realistisnya itu memang capek, capek banget. Tapi ya Allah udah milih gitu, Allah udah milih kita. Ternyata kehidupannya harus kayak gini. Ya berarti Allah tuh percaya kalau kita tuh mampu. Ya udah dijalanin aja, mau dieluhin juga nggak jadi solusi, dijalanin aja udah.
Ya kalau capek pokoknya istirahat aja gitu. Kalau misalkan lapar seadanya apa ya udah makan. Kalau misalkan lagi ada uang mau jajan ya jajan. Aku tuh kayak gitu. Kalau lagi ada uang aku mau jajan bakso ya udah aku beli gitu. Karena memang alhamdulillah cara menyenangkan diriku itu aku nggak perlu jalan-jalan jauh kemana karena menurut aku tuh itu cuman memindahkan rumah ke tempat yang baru aja, bawa anak-anak, bawa pampers, bawa segala perintilan. Aku tuh mendingan ke tukang bakso, aku makan bakso satu mangkok sama es teh itu udah enak banget gitu. Pulangnya aku beli es krim, dah itu menyenangkan diriku sejenak gitu daripada yang aku tuh pergi-pergi kemana karaokean atau kayak gimana gitu ya. Tapi aku nggak menyalahkan ibu-ibu yang memang melepaskan penatnya atau healingnya tuh kayak gitu. Kita kan beda-beda ya, nggak perlu sama. Ngelihat aku lagi nyuci kayak gini, aku tuh ingat emakku deh Bun. Emakku tuh dulu kalau pagi-pagi udah nyuci kayak gini, sedangkan aku tuh dibanguninnya susah banget. Makanya aku jadi ngebayangin cara bangunin anak sekarang kok kayak gini. Oh ternyata aku tuh dulu juga bangunnya susah. Nah, salah satunya itu introspeksi ya Bun. Ternyata kita juga nggak mulus-mulus banget dari kecil. Orang tua kita juga capek kayak gitu. Ngurusin kita, ngedidik kita dari bangun pagi sekolah sampai disuruh tidur lagi itu memang seribet itu. Jadi aku juga ngerasa iya ya. Jadi orang tua tuh memang nggak sesimpel itu. Jadi oh ya Allah capek banget ya jadi orang tua kita dulu. Ini bayi Blobloho waktu aku lagi makan, dia mundur dan hampir pergi aja nih keluar nih mau ke Indomaret. Nah setelah aku mencuci, aku rebahan dulu ya Bun, capek banget pinggangnya seperti yang aku bilang, udah tiduran aja dulu nggak perlu dipaksakan langsung dijemur. Jadi itu jemurannya masih ada di pojok dan aku leha-leha dulu nonton TV sambil ngeliatin Mas Anis. Ini sebenarnya Anisnya udah nangis minta digendong, tapi aku liatin aja. Gak lama kemudian udah rapi aja nih sendiri dengan bim salah bim. Tentu tidak, aku juga yang ngerjain kok. Segini aja videoku kali ini. Terima kasih ya yang udah nonton. Semoga kita semuanya sehat selalu. Bye bye.